Hmm, Kalau kita lihat gambar kerja, balok tarik ini ada ukuran panjangnya. Balok nok juga ada, balok cording dan displang juga ada. Tapi, gimana dengan balok-balok yang ada di kuda-kuda ini? Ternyata nggak semua ada informasi dimensinya. Kalau salah satu komponen dimensi nggak diketahui, terus bagaimana ya kita bisa lanjut untuk menghitung volume pekerjaannya? Ya, kalau kita lihat gambar kerja secara seksama, khususnya pada gambar rencana dan detail atap rangka kayu, memang gak semua tersedia ukuran-ukuran dimensinya, apalagi panjang setiap balok yang ada pada kuda-kuda atap. Padahal, ukuran dimensi panjang itu penting buat hitung volume pekerjaannya. Lalu, kalau gitu, dari mana ya kita tahu panjangnya? Oke, secara geometris, kuda-kuda atap ini bentuknya segitiga sama kaki. Kalau setengah kuda-kuda, yap, segitiga siku-siku. Maka untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus trigonometri dasar. Balik lagi ke pelajaran matematika, rumus-rumus dasar trigonometri berasal dari konsep dasar segitiga siku-siku, di mana rumus tersebut mendefinisikan rasio antara sisi-sisi segitiga untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangan, dan nilai dari suatu sudut. Contohnya, jika kita punya sudut kemiringan sebesar 30 derajat dan panjang sisi X diketahui yaitu 5 meter, maka berapakah panjang sisi Y dan sisi Z-nya? Oke, kita akan definisikan terlebih dahulu Y sebagai sisi depan, karena letaknya yang berada di hadapan sudut, sedangkan sisi Z adalah sisi miring, karena membentuk sisi yang miring, dan X adalah sisi samping, karena letak sisinya yang berada di samping sudut. Maka, untuk menghitung panjang sisi Y, kita bisa gunakan rumus tan alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Karena yang ingin diketahui sisi depannya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi depan sama dengan tan alfa dikali dengan panjang sisi sampingnya, yaitu tan 30 derajat dikali 5 meter. Untuk besarnya nilai suatu sinus, kosinus, dan tangan suatu sudut istimewa, kita bisa gunakan tabel sudut istimewa ini. Karena besarnya tan 30 adalah 1/3 akar 3, maka tinggal dikalikan dengan 5 meter, hasilnya adalah 2,9 meter, atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 3 meter untuk panjang sisi depannya. Lalu, untuk mencari tahu panjang Z atau panjang sisi miringnya, kita bisa gunakan rumus kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Karena yang ingin diketahui sisi miringnya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi miring sama dengan sisi samping dibagi dengan cos alfa, yaitu 5 dibagi dengan cos 30, dengan nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah 5,77 meter, atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 6 meter. Atau kalian bisa coba dengan menggunakan perhitungan sin alfa. Buktikan kalau hasilnya sama ya. Nah, ketiga rumus dasar trigonometri ini bisa dipakai untuk menentukan dimensi panjang setiap balok pada kuda-kuda. Jadi, mari kita praktikkan pada perhitungan panjang balok kuda-kuda atap. Biasanya, pada gambar kerja, dimensi yang diketahui hanya panjang bentang atau panjang balok tariknya. Jika diketahui panjang bentang atau panjang balok tariknya adalah 6 meter, maka ukuran setengah balok tarik adalah setengah dikalikan dengan 6 meter, sama dengan 3 meter, dengan sudut kemiringan atap 30 derajat. Dari informasi ini, kita bisa menentukan panjang kaki kuda-kuda, panjang tiang kuda-kuda, panjang balok sokong, dan juga panjang balok kepitnya. Dengan mendefinisikan terlebih dahulu panjang setengah balok tarik sebagai sisi samping, panjang kaki kuda-kuda sebagai sisi miring, dan
panjang tiang kuda-kuda sebagai sisi depannya. Oke, sekarang kita mulai menghitung panjang tiang kuda-kuda menggunakan rumus tangan, yaitu tan alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Karena yang ingin diketahui panjang tiang kuda-kuda atau panjang sisi depannya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi depan sama dengan tan alfa dikalikan dengan panjang sisi sampingnya, yaitu tan 30 derajat dikalikan dengan 3 meter. Dengan nilai tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1,7 meter atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 2 meter untuk panjang sisi depan atau panjang tiang kuda-kudanya. Untuk menghitung panjang kaki kuda-kuda atapnya, kita bisa gunakan rumus sinus atau rumus kosinus. Kali ini kita gunakan rumus kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Karena yang ingin diketahui panjang kaki kuda-kuda atau panjang sisi miringnya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi miring sama dengan sisi samping dibagi dengan cos alfa, yaitu 3 dibagi dengan cos 30 derajat. Dengan nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan hasilnya adalah 3,46 meter atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 3,5 meter untuk panjang kaki kuda-kudanya. Sama seperti tadi, kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan perhitungan sin alfa. Buktikan kalau hasilnya sama ya. Dari perhitungan sebelumnya, dihasilkan panjang setengah balok tarik sebesar 3 meter, panjang tiang kuda-kuda sebesar 2 meter, dan panjang kaki kuda-kuda sebesar 3,5 meter. Nah, sekarang kita bisa hitung panjang balok sokongnya. Balok sokong biasanya dipasang dengan kemiringan yang sama dan sejajar seperti kaki kuda-kuda. Jika disimulasikan, pemasangan balok sokong akan seperti garis yang berwarna merah ini. Dengan demikian, kita bisa membentuk segitiga siku-siku kembali dan perhitungan panjang balok sokong bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus dasar trigonometri dengan cara perhitungan yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Atau, pada konsep segitiga siku-siku, panjang balok sokong merupakan setengahnya dari panjang kaki kuda-kuda, sehingga didapatkan hasilnya adalah setengah kali 3,5 meter sama dengan 1,7 meter untuk panjang balok sokongnya. Sama seperti perhitungan sebelumnya, untuk mencari panjang balok gapit, kita bisa lihat dari segitiga siku-siku yang membentuknya. Sehingga untuk menghitungnya, kita bisa gunakan juga salah satu rumus dari rumus dasar trigonometri. Tapi apakah kalian melihatnya? Kalau panjang koordinat garis yang berwarna kuning menunjukkan angka sebesar 1,5 meter, maka dapat dikatakan panjang setengah balok gapit ini adalah 1,5 meter. Dengan demikian, untuk panjang satu balok gapitnya dapat dihitung 2 kalinya, yaitu 1,5 dikalikan dengan 2 sama dengan 3 meter. Jadi panjang satu balok gapitnya adalah 3 meter. Jadi didapatkan panjang satu balok sokong sebesar 1,7 meter dan panjang satu balok gapitnya sebesar 3 meter. Jika masing-masing komponen balok pada kuda-kuda telah diketahui dimensi panjangnya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume balok kayu, yaitu luas penampang dikalikan dengan panjang dan dikalikan dengan jumlah kayu. Nanti ketemu deh volume masing-masing komponen kuda-kudanya. Agar jadi volume kuda-kuda yang utuh, seluruh volume tiap komponen balok tadi dijumlahkan ya, lalu dikalikan dengan banyaknya kuda-kuda yang dipasang untuk pembangunan satu rumah atau satu bangunan. Karena pada contoh bangunan ini jumlah kuda-kuda yang digunakan adalah 2 buah, maka total volume 2 buah kuda-kuda adalah 0,4876 meter kubik.
Nah, itu tadi sedikit video penjelasan cara perhitungan panjang setiap balok kayu pada atap sebagai penguatan pemahaman kalian mengenai perhitungan volume konstruksi atap. Perhitungan dengan konsep trigonometri tersebut merupakan perbantuan apabila dimensi panjang tiap balok tidak diketahui pada gambar kerja. Jika memiliki gambar kerja secara digital, baik di SketchUp atau di AutoCAD, kalian bisa gunakan fitur pengukuran dimensi agar perhitungan panjang setiap balok yang dibutuhkan dapat lebih akurat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.